Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita masuk ke week 6P ya. Jadi kita masih mengulang 6P kemarin yang kosong. Materinya adalah materi 6P. Jadi nanti untuk tujuannya saya jelaskan hari Rabu. Kalian nyambung dengan pelajaran lainnya, dengan materi lainnya ya. Oke. Hari ini kita akan fokus ke penggunaan software untuk membantu project management gitu ya. Jadi ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk membantu bagaimana kita mengerjakan sebuah project. Nah, jadi di sana kita bisa melakukan cukup banyak halnya ya. Jadi kita bisa sharing ke teman kita bisa saling komentar, kita bisa memberikan update dari progres kita, bahkan kita juga bisa share file gitu ya ke teman-teman yang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi apa ini? Tujuan dari penggunaan software project management ini adalah yang pertama memastikan bahwa kita on time ya. Jadi di awal biasanya kita memasukkan jadwal-jadwal pekerjaan kita. Kemudian nanti setiap progres yang kita lakukan kita upload, kita input juga ke project tersebut sehingga project yang akan menghitungkan kita ini on track atau tidak ya. Jadi dia yang bisa menghitungkan kalau misalnya kita mau mempercepat itu, kita bisa menganalisa apa sih yang harus kita lakukan, apa yang kita bisa cut untuk mempercepat proyek ini, dan seterusnya. Jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan dalam software yang kita gunakan untuk project management ini. Nah, ini kembali lagi yang poin kedua, project management itu dibutuhkan. Kenapa? Karena pembuatan sebuah project, pembuatan sebuah software, itu selalu memiliki batasan yang seperti kemarin kita bahas, bahwa batasan kita itu ada budget, ada schedule, jadi ada jadwal, dan ada people gitu ya. Nah, jadi tiga ini harus kita kombinasikan agar ini bisa sesuai dengan target kita. Ya, jadi ada banyak yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu tidak bisa kita ukur secara kasat mata dengan memperhatikan hanya satu faktor. Nah, kemudian berikutnya, key point kita atau fokus dari penggunaan software project management kita ini adalah salah satunya adalah memastikan bahwa progres dari project yang kita kerjakan ini on track secara waktu maupun budget. Ya, jadi dari jadwal maupun biaya kita masih on track ya, sehingga kita tidak ketinggalan. Oke, hari ini memang Telkom dan Telkomsel, jadi yang pakai GSM-nya Telkomsel ataupun yang menggunakan IndiHome itu semuanya bermasalah sejak tadi malam. Jadi oke lah, kita saling memahami ya. Jadi kalau ada yang keluar masuk ya kita pahami, kita abaikan saja. Jadi nggak apa-apa, wes putus nyambung silakan langsung join kembali. Ya. Kalau saya putus-putus, saya juga diinfo, jadi saya bisa mengulang mulai dari mana. Ya. Oke. Software management is distinct from other engineering management. Jadi pembuatan sebuah project ini tidak bisa disamakan dengan pembuatan project teknik-teknik lainnya. Ini juga pernah kita bahas. Kenapa? Karena software project ini pada umumnya bersifat unik. Jadi hampir tidak mungkin kita bisa menemukan dua sistem atau banyak sistem yang berjalan dengan cara yang sama. Ya, jadi biasanya dalam suatu proses bisnis itu pasti memiliki identitas yang unik dalam proses bisnisnya. Oleh karena itu, ketika kita membuatkan software project untuk perusahaan tersebut, kita tidak bisa 100% mengambil dari project yang lalu. Kita selalu mesti harus mengulang kembali, kita rakit ulang, oh ininya bisa diambil, yang ini tidak bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Nah, seperti itu. Atau ada yang membuat baru. Nah, jadi intangible ini artinya tidak bisa diukur secara mudah. Jadi tidak punya nilai pasti. Nah, itu artinya ya. Jadi software management ini bersifat unik. Oleh karena itu, kita tidak bisa sama ratakan bahwa oh saya pernah ini pasti kayak gini. Tidak bisa seperti itu. Karena kita harus pilah-pilah lagi di dalamnya ini ada apa. Ya, mungkin sebagian besar sama, iya, mungkin bisa. Tapi pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu,
Kalau kita beli software jadian, misalkan kita pakai Sahir atau pakai program-program pos lainnya, mau tidak mau proses bisnis kita sebagai pemilik perusahaan yang menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam sistem. Kalau kita membutuhkan sesuatu yang tidak ada di dalam sistem, ya terpaksa kita buat paper based. Akhirnya kita kembali ke cara konvensional. Jadi misalnya nih, eh, mungkin pernah lihat ada yang kedai-kedai kecil, kemudian mereka menggunakan alat seperti EDC, tapi ternyata tidak digunakan hanya untuk pembayaran, tapi digunakan untuk menginputkan transaksi yang terjadi. Saya lupa mereknya apa. Ya, coba deh nanti kalau misalkan Anda jalan-jalan, kemudian Anda lihat masuk ke warung atau ke depot kecil atau ke toko kelontong, kemudian mereka mempunyai edisi mesin edisi yang ada gulungan kertasnya di atasnya itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk tidak selalu ada kertasnya ya, kertasnya bisa print pos sendiri, ada printernya sendiri. Nah, itu adalah program jadian. Kita jadi bisa langganan sekitar 200 atau 250.000 itu bisa langganan tiap bulan. Nah, tapi masalahnya mungkin ada fitur-fitur yang kita tidak bisa gunakan di sana. Jadi di sana misalkan sediakan 10 fitur, kita cuma butuh 3 misalkan. Ya sudah, gunakan 3. Atau sebaliknya di sana disediakan fitur-fitur, namun kebutuhan kita ternyata masih tidak terpenuhi di sana. Nah, akhirnya apa? Misal nih, saya depot kecil, kemudian di sana hanya untuk mencatat orang itu beli apa, sehingga saya tidak tahu bahan-bahan yang saya gunakan ini habisnya berapa, sehingga saya tidak tahu kalau misalkan ikan saya dibawa pulang sama pembantu saya juga saya nggak tahu. Nah, maka dari itu untuk menghitung bahan baku yang digunakan ya mau tidak mau akhirnya kita pilah-pilah dari penjualan. Oh, hari ini laku ikannya tuh ikan misalkan ikan goreng gitu ya. Ikan gorengnya hari ini laku 5. Loh, kok di kulkas hilangnya 7? Nah, 2 ini kemana? Nah, itu terpaksa kita lakukan secara konvensional. Ya, jadi kita gunakan paper base, kita hitung sendiri di luar dari sistem. Ya, itulah yang terjadi kalau kita menggunakan software yang kita beli jadi. Kita akan membutuhkan penyesuaian di proses bisnis kita. Nah, kemudian software project itu bisa jadi novelty-nya tinggi, artinya dia keterbaruannya tinggi. Inovatif juga bisa dikatakan inovatif, artinya belum pernah ada. Nah, oleh karena itu tidak software project management ini tidak akan pernah mature, tidak akan pernah stable. Kenapa? Karena perubahannya terus ada. Ya, jadi kalau kita bicara misalkan mesin bubut gitu ya di desain manufaktur, mesin bubut ya selamanya seperti itu. Tidak tidak sangat kecil kemungkinan dia akan mengeluarkan teknologi baru untuk mesin bubut. Karena kenapa? Ya cara membubut itu ya sudah seperti itu gitu ya. Contoh lagi kita berbicara tentang mesin mixer. Mesin mixer mau seperti apa lagi sih? Ya mungkin penambahannya adalah dia bisa dikasih timer, bisa dikasih misalkan jenis kue yang mau dibuat, berapa porsi yang mau dibuat. Nah, itu software, bukan hardware. Nah, kalau kita bicara hardware-nya ya wis itu tok. Dipencet dia jalan. Tidak ada keterbaruan di sana. Sedangkan kalau kita berbicara tentang software, setiap hari akan ada muncul software baru. Sehingga tingkat novelty-nya atau tingkat inovatifnya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu software proses management itu, software project management itu tidak akan pernah stable. Ya, selalu ada hal yang baru di sana. Contoh, kalau kita bicara tentang sistem informasi yang konvensional, itu sekarang sudah jarang ada. Jadi ketika orang-orang membutuhkan sebuah sistem informasi, mereka kecenderungannya akan meminta sistem cerdas di sana. Entah ada CRM-nya, entah ada SCM-nya, atau mereka minta ada peramalan stoknya, peramalan penjualannya, dan lain sebagainya. Kalau kalau dulu mungkin orang pesan hanya ya wis pokoknya bisa mengeluarkan nota, bisa menerbitkan laporan bulanan, sudah bisa membuat accounting-nya, sudah selesai. Sekarang nggak cukup dengan hanya itu. Kita membutuhkan sistem-sistem cerdas yang kita bundling dengan sistem yang konvensional, ya. Jadi software proses manajemen ini akan terus terjadi perubahan hingga kita tidak bisa uh,
berdiam diri, kemudian saya sudah cukup mahir kok membuat sistem informasi, kemudian berhenti di sana. Tidak bisa seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini project success kriteria itu adalah yang pertama kita bisa mendeliver software kepada klien sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Nah, tapi berdasarkan survei ini too good to be true, ya. Jadi mesti ada aja yang terjadi di lapangan sehingga akhirnya kita molor. Waktunya itu akhirnya terlambat dari jadwal yang ditentukan. Entah datanya tidak tersedia, entah nanti perubahan permintaan, entah tipenya yang tidak bisa bekerja sama, entah termin pembayarannya yang tersendat-sendat, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada saja yang membuat sebuah project management itu terhambat. Nah, jadi ya ini pintar-pintarnya kita ngatur ya kalau sebagai kita project manajernya, bagaimana caranya agar keterlambatan ini seminimal mungkin. Ya, jadi ya kita tidak bisa menekankan idealisme yang terlalu kuat di sini, tapi setidaknya resiko-resiko yang terjadi kita minimalisir, gitu ya. Kemudian keep overall cost within budget. Jadi perencanaan pembiayaan yang di awal itu sesuai dengan realisasinya. Nah, ini sama dengan waktu. Cukup sulit dilakukan karena kenapa? Di depan kita iya, oke lah ini segini cukup. Nanti begitu pelaksanaan ada library yang harus dibeli, mau pakai Adobe Acrobat harus bayar license-nya, kemudian nanti C Sharp-nya juga harus bayar license. Nah, itu lupa diperhitungkan di awal. Mungkin karena belum pernah menggunakan sehingga padahal nanti laporannya bisa dibuat PDF kok. Nah, ternyata PDF-nya misalnya harus membayar ke Adobe Acrobat-nya untuk membayar lisensinya. Nah, karena itu tidak diperhitungkan di awal misalnya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, deliver software at meets the customer's expectation. Nah, ini yang paling susah dilakukan. Karena kenapa? Customer kita ini tidak tahu betapa ribetnya membuat sebuah software. Kadang itu secara psikologis ketika orang sudah merasa membeli, dia merasa membayar, maka dia merasa bahwa dia bisa minta apapun. Contoh, beberapa bulan yang lalu, cabai harganya luar biasa, 160.000 sekitar, itu ya per kilonya. Sekarang ini sudah murah, sekarang ini tinggal 10.000 per kilo. Ya. Beberapa bulan yang lalu sempat 160.000 per kilo. Kemudian kita datang ke ibu yang jual rujak, kita dengan santai minta, Bu, lombok 30. Ibunya ngerjakan dengan cemberut. Kenapa? Tapi lagi mahal. Nah, jadi kadang-kadang itu orang merasa karena dia sudah membayar, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita sebagai seorang project manager itu membuat ruang lingkup yang sangat jelas dan kita bisa bekerja secara profesional dari kedua belah pihak. Kadang-kadang nggak bisa mau kerja profesional, karena kenapa? Yang punya perusahaan ini adiknya mama. Nah, kemudian dia di awal sudah janjian, ya wis 5 juta oke buat software jual beli. Kemudian di tengah-tengah minta ditambah ini, minta ditambah itu, minta ditambah ini, minta ditambah itu. Nanti kalau saya tolak, apa yang terjadi? Nanti Imlek saya nggak dikasih angpau. Atau misalkan nanti ketemu saya dilaporin ke mama, saya kerjanya nggak benar, nanti dibuat jadi omongan atau dijadikan gosip di keluarga besar, dan lain sebagainya. Atau misal ini papanya gebetan yang minta software. Kita mau apa? Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal seperti ini yang kita tidak bisa tangani gitu ya. Jadi kita tidak bisa hindari karena kenapa? Kita kepepet dengan keadaan. Dia sudah kadung bayar, kemudian tiba-tiba minta, dia bilang, ya sudah kalau kamu nggak mau ya sudah tak terminate di sini, saya hentikan proyeknya di sini, yang berikutnya saya nggak mau bayar. Apa yang kita bisa lakukan? Ya nggak bisa, satu-satunya kita ikuti. Nah, tapi bagaimana caranya kita bernegosiasi dengan klien agar perubahan ini tidak terlalu major, ya. Jadi tidak terlalu besar perubahannya sehingga diusahakan sebisa mungkin kita tidak mengubah desain. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Kita mengubah desain sama saja mengubah banyak hal di dalam program, kita yang setengah mati. Ya. Oke. Kemudian memaintain a coherent and well functioning development team. Nah, ini juga susah. Karena kenapa?
memaintain ambience yang terjadi di dalam kantor itu juga cukup sulit, ya. Jadi misal yang satu kerjaannya cepet, yang modul yang dikerjakan banyak sehingga akhirnya bayarannya dia tinggi. Kalau kerjanya per modul ya. Sedangkan saya ini nggak terlalu suka web development. Nah, tapi loh saya diletakkan di web development. Sehingga akhirnya pada saat saya ngerjakan, saya harus nyari-nyari lagi. Saya nggak hafal dengan coding-codingnya. Nah, akhirnya saya lambat. 1 bulan cuma ngerjakan 1 modul. Akhirnya apa yang terjadi? Ya memang sih salah saya, tapi kok si itu enak ya? Nah, kalau sudah ada perasaan iri seperti ini, itu sulit. Apa yang terjadi? Nanti rapat bisa jadi saling menjatuhkan, atau nggak berani bertengkar secara terbuka, nggak berani marah secara terbuka, yang terjadi adalah merusak coding, kan codingnya bareng. Nah, misalkan pakai GitHub gitu ya, kemudian bareng di sana punya dia dihapus. Nah, itu sudah kacau. Nah, jadi apa ya, kerjasama dalam timnya sudah tidak terkendali seperti ini. Nah, bagaimana seorang project manager memaintain 4 hal ini agar semuanya bisa balance. Jadi bisa on track gitu ya, bisa bisa tetap semuanya nyaman, semua pihak nyaman. Ya, itu yang dikerjakan oleh seorang project manager. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari software management. Produk intangible, intangible itu artinya apa? Intangible itu artinya tidak dapat diuangkan, gitu ya. Kalau kita tidak dapat diuangkan, coba kita cari terjemahannya. Nah, intangible itu tidak dapat diuangkan, tidak dapat disentuh gitu ya, tidak ada wujudnya. Jadi kalau kita bekerja di dalam bidang software management, itu kita bekerja dalam bidang jasa. Jadi tidak ada produk yang bisa kita berikan secara nyata ke klien kita, gitu ya. Jadi akhirnya klien juga tidak bisa melihat progres yang sesungguhnya kita lakukan. Contoh seperti ini. Kita sudah membuat coding untuk menampilkan grafik. Nah, kemudian kita ini bikin 3 malam. 3 malam nggak tidur, kita nyari codingnya untuk membuat grafik bar, gitu ya. Setelah jadi, bagi customer, cuma gini tok jadinya. Nah, itu yang susah ya. Jadi, apa yang kita anggap susah, ternyata bagi konsumen, bagi klien, itu tidak berharga. Tapi kadang-kadang kita membuat sesuatu yang sangat simpel, contoh, oh saya bisa filter dan autocomplete. Nah, padahal ada library-nya, kita tinggal pasang library. Tapi begitu klien melihat, wow, ini keren sekali, ini bisa membantu banyak di perusahaan saya. Padahal saya cuma bikin 2 menit. Sudah pakai library, tinggal masukkan aja ininya apa namanya, parameter-parameternya. Nah, tapi bagi konsumen, bagi klien itu sangat heboh. Nah, jadi software project itu tidak bisa dilihat kasat mata bahwa oh saya sampai di sini, saya sudah mengerjakan susah payah sampai di sini. Nah, ternyata bagi klien kok baru sampai sini sih loh, ini loh sudah 3 bulan. Padahal yang kita kerjakan itu core project-nya. Jadi yang susah sekali. Nah, nanti sisanya itu bisa cepat, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi ukuran yang kita gunakan di dalam tim dengan ukuran yang digunakan oleh klien itu bisa jadi berbeda. Nah, makanya itu tidak serta-merta bahwa kita bisa melihat, oh ya saya sampai di sini. Itu tidak bisa semudah itu dihitung. Ya, karena kompleksitasnya beraneka ragam. Kemudian many software project are one-off projects, yang artinya bahwa yaitu tadi kebanyakan tidak bisa disamakan dari satu produk ke produk yang lain. Jadi selalu ada sesuatu yang unik di dalam sebuah software project. Nah, oleh karena itu hampir tidak mungkin kita bisa menggunakan 100% dari project yang sebelumnya. Mungkin mengkombinasikan iya, tapi kalau menggunakan 100% dari yang sebelumnya itu hampir tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian software proses variable and organization specific. Nah, jadi misal nih, perusahaan A dan B sama-sama garment, jadi sama-sama jualan dalam bidang kain gitu ya. Kemudian kita pernah mengerjakan di perusahaan A.
Waktu itu ngerjakannya bisa on time, jadwalnya 5 bulan, kita selesai 6 bulan ya, anggaplah on time gitu ya. Molornya cuma 1 bulan, tidak terlalu signifikan. Kemudian perusahaan B karena ngeliat, loh perusahaan A ini bagus loh dibuatin sama SI-nya Ubaya gitu ya. Nah, ya saya minta tolong juga ke SI-nya Ubaya, buatin sistem buat perusahaan saya. Kita dengan gampang ya, sama-sama garment, saya sudah pengalaman di bidang garment. Terus gampang ini 6 bulan selesai. Terus tulis saja 6 bulan selesai. Jadwalnya sama kan dengan proposal sebelumnya. Kita majukan, kemudian ternyata di lapangan tidak bisa sama. Karena kenapa? Meskipun sama-sama membuat, misalkan sama-sama buat sarung gitu ya. Yang satu load-nya sangat tinggi, yang satu occasionally. Jadi hanya waktu-waktu tertentu baru dia membuat. Yang satu sangat tinggi load-nya, setiap hari dia produksi. Kemudian yang berikutnya yang berbeda, di perusahaan A, orang-orangnya masih muda-muda, sehingga akhirnya cukup melek di IT, sehingga kita jelaskan tentang project kita, mereka terima, oh iya nanti dengan adanya project kita banyak dibantu. Tapi di perusahaan B, orangnya sudah berumur, di mana mereka kesusahan kalau nanti pakai kalau pakai komputer, pakai ngetik aja dia masih nyari kok. Hampir semua sudah pakai kacamata baca misalkan. Kemudian nyari A di mana, B di mana, masih nyari. Nah, kemudian kita mau implementasi tidak bisa secepat di perusahaan A. Nah, kemudian hal lainnya bisa berbeda apalagi? Contoh, di perusahaan A yang jalankan sudah anaknya pemilik yang sebelumnya. Sehingga mudah kita masuk. Karena kenapa? Sudah mulai IT, masih anak muda. Sedangkan di perusahaan B, ini masih topannya. Jadi dia hanya iri dengan perusahaan A, melihat, oh, di sana pakai IT enak kelihatannya. Kemudian dia masukkan, ternyata begitu dijalankan, kok ruwet sekali ya, harus beli server, harus beli peralatan-peralatan komputer baru, harus beli mesin fingerprint, harus beli mesin IoT, dan lain sebagainya. Waduh, ini ngerepoti. Nah, hal-hal yang berbeda seperti ini bisa menyebabkan jadwal kita terhambat. Ya, jadi tidak bisa bahwa dalam satu perusahaan ini bentuknya seperti ini, kemudian kita pukul rata, ini akan juga berlaku di perusahaan yang lain. Masing-masing organisasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi itulah yang membuat sebuah software project management ini menjadi berbeda satu sama lain. Nah, ini the four P's. Nah, jadi 4 hal ini yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang project manager, ya. Dari people itu adalah aspek paling penting dalam sebuah project. Kita harus benar-benar perhatikan orang-orang yang terlibat ini benar-benar solid atau tidak. Kemudian produk, artinya ini adalah tujuan akhir kita, yaitu software yang mau kita buat. Kemudian proses ini seperangkat activity atau aktivitas, dan coding-coding yang kita lakukan agar mencapai produk yang kita tuju. Dan kemudian project ini adalah bagaimana kita merangkai semua hal yang ada di dalam project tersebut menjadi satu kesatuan agar bisa berjalan sesuai track-nya. Ya, jadi agar produk ini bisa benar-benar terwujud. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah project management. Ya, seperti tadi diceritakan bahwa company size-nya berbeda akan menghasilkan project yang berbeda. Kemudian siapa yang menggunakan juga mempengaruhi kompleksitas dari project kita. Kemudian ukuran software-nya, kita mau pakai framework-nya C# atau kita menggunakan PHP yang cukup ringan atau kita pakai Python misalkan yang lebih kecil lagi. Nah, itu juga mempengaruhi sebuah project management. Software type-nya kita berbasis Android dikombinasikan dengan web, kita full web, kita full desktop, itu juga mempengaruhi jalannya sebuah project management. Organizational culture-nya juga sangat mempengaruhi. Mereka, contoh tadi ya, ada yang usianya muda, ada yang usianya tua, kemudian tingkat pendidikan terakhirnya juga mempengaruhi, kemudian bagaimana karakteristiknya. Kalau masih muda-muda, tapi ternyata malas-malas, tidak berinisiatif, juga sama aja. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalamnya, culture-nya seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi intinya,
kalau misalkan Anda diminta untuk membuat sebuah project untuk menghindari kecurangan dalam sistem, jadi misalkan saya nggak mau karyawan saya nyuri. Nah, kemudian saya minta dibuatkan sistem, tapi kita tidak benar-benar memperhatikan integritas sistem, ya sama saja. Akhirnya karakteristik jelek tadi yang suka mencuri dan lain sebagainya juga tidak akan bisa diatasi dengan adanya software. Ya. Kemudian software development proses yang kita gunakan, kita mau menggunakan waterfall atau kita mau menggunakan agile, kita menggunakan scrum atau kita menggunakan incremental dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi. Ya. Jadi banyak kejutan dalam sebuah project management itu. Jadi misalnya kita melihat, oh ruang lingkup saya tidak terlalu besar kok, sepertinya saya bisa selesai 3 bulan. Nah ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Jadi cukup banyak kejutan yang kita bisa terima dalam sebuah pengembangan software. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah Universal Management Activity. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang project manager. Jadi, memplanning project, memanagement people, dan memanagement risk. Nah, jadi kita bagaimana mengatur jadwal pekerjaan, kemudian kapan ketemu klien, kapan waktunya bayar, itu masuk di project planning. Sedangkan people management itu adalah bagaimana kita menangani tim pekerja kita. Jadi bagaimana mengencourage mereka agar mereka mau berinisiatif untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan risk management itu adalah bagaimana kita menganalisa di awal, menganalisis kondisi sejak awal, apa sih resiko-resiko yang mungkin akan kita hadapi. Jadi kejutan-kejutan yang mungkin terjadi itu kita bahas sejak awal, sehingga nanti kejutannya akan semakin minim. Jadi kalau misalkan terjadi kejutan, oh ternyata orangnya menolak memberikan data, kita sudah punya risk mitigation-nya. Kalau terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau misalkan bagian karyawan di lapangan tidak mau memberikan data, risk mitigation-nya misalkan, oh kontak supervisor-nya. Supervisornya nggak mau, kontak lebih atasnya lagi. Jadi kita cari orang yang berpengaruh yang mau membantu kita. Itu salah satu contoh dari risk management. Ya. Kemudian management activities. Nah, ini yang paling tidak disukai dari anak-anak IT. Jadi dari anak-anak IT, anak-anak teknik ya, paling susah membuat laporan. Baik proposal writing-nya maupun reporting-nya. Nah, ada caranya. Nanti kalau misalkan ketika kita sudah masuk di dunia kerja, kemudian kita memang tidak suka membuat proposal writing atau reporting-nya, ya sudah, jangan memilih job desk itu. Nah, masalahnya di dalam software engineering ini atau nanti pada saat Anda mengerjakan tugas akhir atau kerja praktek, mau tidak mau ya kita yang buat laporan. Nah, nanti pada saat dunia kerja, kita bisa membuat divisi khusus untuk reporting ini. Jadi ada orang yang khusus memang pintar nulis, nah itu biarkan dia yang masuk di bidang ini. Proposal writing, bagaimana kita memastikan atau meyakinkan klien bahwa proyek kita ini layak untuk direalisasikan, sehingga kita dapat proyeknya. Ya. Sedangkan reporting adalah proyek kita untuk melaporkan progres kerja kita. Sehingga tujuannya apa? Proposal writing tujuannya adalah untuk meyakinkan klien, sedangkan reporting tujuannya adalah agar reporting ini satu bisa digunakan sebagai laporan ke klien bahwa kita sudah sampai di mana. Dua, untuk transfer knowledge antar anggota tim. Jadi kalau saya resign, kemudian ada orang baru masuk, transfer knowledge-nya cukup berikan reporting-nya, nanti dia biarkan membaca reporting-nya. Seharusnya kalau reporting-nya bagus, maka orang yang menggantikan saya bisa mempelajari sistem dengan cepat. Ya, oke. Kita lihat satu-satu people management. Nah, sekali lagi, people itu adalah komponen yang paling penting dalam sebuah organisasi. Ketika organisasi itu melihat karyawannya sebagai aset, maka biasanya perusahaan akan berhasil. Karena kenapa? Kalau orang itu sudah dianggap sebagai aset, maka dia dianggap berharga. Ya. Contoh,
Saya punya handphone ini saya hasil nabung selama 2 tahun, akhirnya saya bisa beli iPhone 20 gitu ya, harganya 200 juta misalkan, maka ini saya anggap sebagai aset, saya jaga, saya jangan sampai jatuh, kemudian nanti kotor sedikit saya lap, kemudian nanti habis telepon saya semprot alkohol biar tetap bersih, kemudian memorinya juga saya sering-sering bersihkan biar tidak bad sector misalkan, kemudian saya juga tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang nggak jelas. Nah, ketika kita menganggap sesuatu sebagai aset, kita akan menyayangi aset tersebut. Ya, bandingkan dengan kita beli handphone 300 ribuan, kemudian sama mama dikasih tahu, pokoknya kan kamu cuma bisa WA kan, butuh WA saja kan untuk koordinasi dengan gurumu, ya sudah pakai ini, handphone 300 ribuan. Disayang nggak kira-kira? Enggak. Jatuh, halah biarin untuk 300 ribu. Nanti layarnya retak dikit, halah biarin untuk 300 ribu. Nah, ketika seseorang tidak menganggap ini sebagai aset, yang terjadi adalah seseorang tidak akan nyaman. Ya, jadi ketika kita tidak dianggap sebagai aset oleh perusahaan, maka kita akan merasa, kok saya diginikan ya? Nah, ketika perasaan itu sudah muncul dari sisi karyawan, maka yang terjadi adalah biasanya dia juga bekerja dengan setengah hati. Saya kerja cukup menyelesaikan job desk saya, pokoknya job desk saya selesai, saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak mengerjakan sesuatu yang merugikan perusahaan, sudah cukup. Itu bagus. Bayangkan kalau misalkan orang ini menjadi kanker dalam perusahaan. Satu, dia keluar di luar. Nggak enak loh kerja di sini tuh, pelit sekali bayarannya kecil, kerjaannya banyak, setiap hari harus lembur, nggak dapat lemburan juga. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia keluar di luar, nggak enak, nama perusahaan jadi jelek. Mending kalau misalkan keluar di luar, kalau dia ngerusak di dalam, dia ngomongin temennya, buat apa kerja keras, loh kamu loh nggak dapat lemburan, sama aja, kamu pulang jam 5, pulang jam 7 sama aja bayarannya. Nggak usah lembur-lembur, sudah kerjakan sebisanya sampai jam 5 aja. Apa yang terjadi? Nulari yang lain. Ini yang disebut dengan kanker dalam perusahaan. Ya, ketika seseorang sudah tidak nyaman di dalam perusahaan, maka dia akan merusak, entah merusak keluar atau merusak dari dalam. Kalau dia memilih bertahan di perusahaan dengan merusak dari dalam, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Bisa jadi kanker itu akan semakin lama semakin membesar dan akhirnya kemana-mana. Ya, karena itu organisasi yang berhasil pada umumnya memperlakukan people-nya sebagai aset. Jadi karyawan itu dianggap sebagai aset. Contoh, kenyamanan kerjanya diperhatikan, diberi asuransi kesehatan yang baik, kemudian misalkan sering-sering diajak misalkan bertemu dengan atasannya sehingga dianggap orang ini penting. Jadi atasannya misalkan 1 atau 2 bulan sekali menemui dia, ketemu rame-rame gitu ya. Kemudian ngobrol, apa yang nggak enak di perusahaan, apa masukan untuk perusahaan. Apa yang terjadi ketika orang diperlakukan seperti itu? Sense of belonging-nya akan muncul. Ketika sense of belonging seseorang itu muncul, maka dia akan memperlakukan perusahaan sebagai sesuatu yang penting untuk dia. Kesuksesan perusahaan menjadi kesuksesannya dia juga, sehingga dia akan mengharap atau dia akan bekerja dengan sebaik mungkin dalam perusahaan. Ya, jadi apa yang paling penting dalam kerjasama project adalah managing people-nya. Ya, oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari managing people adalah bagaimana seorang project manager memilih the right people at the right time. Jadi kita butuh apa? Kita cari orang yang pas. Nah, tapi ini biasanya diimbangi dengan dengan ya reward yang pas juga ya. Jadi kita nggak bisa misalkan gajinya cuma 1,5 juta, kemudian kita berharap dia bisa Adobe Photoshop, bisa menggunakan Photon, kemudian dia juga bisa menggunakan PHP, menggunakan Adobe Photoshop, sudah Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Software-software yang berbagai macam itu bisa semua, tapi bayarannya cuma 1,5 juta per bulan. Nggak ada yang mau. Nah, ya. Jadi, bagaimana cara membuat orang itu nyaman bekerja? Satu, jelas reward. Ya, jadi orang bekerja itu pasti membutuhkan reward. Kalau reward-nya sesuai, maka
poin kedua yang diperhatikan adalah bagaimana suasana bekerjanya. Kalau teman-temannya enak, kemudian atasannya juga nyaman, dia bisa memberikan backing yang pas, seseorang bisa berkembang sesuai dengan eh, apa yang disukai, maka orang ini akan bertahan. Ya, project software development group should be fairly small and cohesive. Jadi ya tidak bisa dipungkiri, semakin banyak orangnya, semakin susah mengaturnya. Jadi lebih baik ukurannya kecil dan guyup ya. Guyup itu apa ya? Rukun satu sama lain. Ya. Jadi kalau sudah tahu bahwa si A ini dulu pernah punya masalah dengan si C, ya sudah jangan dipertemukan dalam satu grup karena nanti luka lama bisa kembali lagi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama konsisten, jadi kita perhatikan bahwa cara kita kita sebagai project manager memperlakukan anak buah kita itu konsisten, ya. Antara si A dan si B, kalau kita memperlakukan si A dengan cara seperti ini, maka si B, si C, si D, si E perlakukan dengan cara yang sama. Kemudian respect. Respect ini berarti kita menghargai hasil kerja dari setiap anggota tim. Kita sudah memberikan kepercayaan pada si A untuk memegang PHP. Jadi kalau dia sudah memutuskan menggunakan cara tertentu, ya sudah kita hargai apa yang sudah dia kerjakan. Karena kenapa? Kita sudah percayakan modul itu ke si A. Kalau nanti ada masalah, ya biarkan si A yang menyelesaikan. Jangan di tengah-tengah, itu harusnya nggak boleh gitu, itu harusnya pakai library ini. Kalau dengan cara seperti ini seseorang bekerja kemudian dicela terus, dia nggak akan nyaman mengerjakan. Karena kenapa? Aduh, mas kerjakan sendiri aja, wes daripada saya yang ngerjakan nanti di dicela tuh apa ya? Di komplain terus gitu ya. Jadi harus kerjakan sendiri aja, saya tak kerjakan yang lain aja. Nah, akhirnya muncul seperti itu. Ya. Kemudian inclusion, artinya kita ini satu tim. Libatkan semua orang yang ada di dalam tim. Karena apa? Begitu ada yang merasa dikucilkan, dia akan, ya itu tadi, entah bagaimana caranya akan menghilang. Memilih nggak kerja, atau melaporkan, atau ngomong nggak enak di luar, atau itu tadi merusak dari dalam. Ya, jadi pastikan bahwa satu tim ini rukun satu sama lain, satu suara dalam mengerjakan proyeknya, sehingga dia menjadi satu kata dalam tindakan dan codingnya, ya. Kemudian honesty artinya bahwa kita harus jujur satu sama lain. Kalau memang kita tidak sanggup, kita butuh bantuan, ya ngomong, jangan diem-diem saja. Kemudian tahu-tahu nggak selesai. Kemudian nanti nggak selesai ditanyain kenapa? Iya kemarin tuh saya sibuk, saya tuh nggak enak badan apa gini-gini, nyari alasan berbagai macam. Itu tidak baik, ya. Jadi jujurlah, memang kalau misalkan nggak nutut, carilah bantuan. Jangan membiarkan masalah itu berlarut-larut, kemudian di belakang bukannya menyelesaikan masalah, kita cari pembenaran diri. Nah, itu karakter yang sangat jelek. Salah, akui salah. Kalau sedini mungkin kita cari solusinya. Ya? Oke. Berikutnya bagaimana cara memotivating people, memotivasi seseorang. Nah, ini yang paling susah dari tugas seorang project manager, ya, bagaimana memotivasi seseorang agar dia bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang dia miliki secara optimal. Jadi tidak asal-asalan kerjanya, tidak minimalis gitu ya kerjanya. Nah, yang kita perlu tahu adalah ini. Ini adalah kebutuhan dasar dari seseorang. Setiap manusia, setiap kita membutuhkan ini. Bekerjanya, bacanya dari bawah, ya. Ketika kebutuhan psikis seseorang terpenuhi, barulah dia akan mencari step yang kedua. Contoh gini, saya nggak punya uang, maka uang saya sangat terbatas, bukan nggak punya uang, ya. Uang saya sangat terbatas. Saya butuh tempat tinggal. Maka ketika saya mencari kos-kosan, saya cari yang paling murah. Sudah, saya nggak memperhatikan faktor yang lain. Karena kenapa? Uang saya terbatas. Saya nggak punya banyak pilihan. Ya. Jadi ketika kebutuhan psikis seseorang ini belum terpenuhi, dia nggak mungkin cari yang luar. Dia nggak sempat merhatikan masyarakatnya seperti apa. Aman nggak aman, pokoknya saya punya tempat tinggal dulu. Itu yang paling penting. Ya.
Ketika kebutuhan psikis seseorang sudah terpenuhi, uang sudah cukup, tempat tinggal sudah oke, barulah dia memikirkan safety. Contoh, pada saat saya beli motor, uang saya sekarang sudah cukup, rumah saya sudah ada meskipun ya oke lah, rumah asal ada gitu ya, masih di daerah pinggiran. Ketika saya mau beli motor, maka saya mulai memperhatikan, saya butuh safety. Nah, saya mulai memperhatikan, oh kalau saya beli motor, kalau hujan gimana? Saya ini di daerah Krian rumahnya, di Krian itu banyak truk. Nah, maka cukup berbahaya kalau saya beli motor. Terus uangnya ada saya buat DP beli mobil aja karena kenapa? Lebih aman. Nah, misalkan. Jadi kalau misalkan ketemu truk, ketemu mobil kendaraan besar, bermuatan besar dan lain sebagainya, kecenderungan saya aman karena saya naik mobil dibandingkan dengan saya naik motor. Ya. Berikutnya, ketika safety ini sudah tercapai, kita baru mengejar social needs. Ya. Apa yang dibutuhkan di sini? Saya sudah punya mobil. Nah, uang sudah cukup, saya sudah punya rumah. Mulai berteman, saya cari pasangan, saya cari teman, mulai kumpul-kumpul. Kenapa? Waktu saya sudah mulai cukup, uang saya sudah ada untuk kongko. Saya untuk cangkruan di kafe gitu sudah bisa, karena saya sudah punya uang. Nah, baru dia akan mulai masuk ke daerah situ. Dia mempunyai social needs. Ya, sudah punya teman, sudah punya pasangan, dan lain sebagainya, maka berikutnya dia membutuhkan esteem needs. Artinya apa? Saya mulai membutuhkan esteem ini apa ya? Esteem ini kepercayaan diri ya. Jadi saya mulai kepingin tampil. Nah, jadi saya mulai, wah, misalkan saya sudah punya teman ya, secara sosial saya sudah punya banyak teman, maka apa yang saya lakukan biar saya lebih percaya diri kumpul sama teman, memperbaiki diri, perawatan kulit, rambutnya disemir, kemudian misalkan oh biar saya cantik saya melakukan ini apa sulam alis misalkan, atau saya operasi plastik di Korea. Nah, saya mulai membutuhkan hal-hal seperti ini untuk membangun kepercayaan diri saya. Nah, tahapan yang terakhir, saya membutuhkan self-realization needs. Jadi di dalam tahapan yang terakhir, saya sudah tahu, saya ini sebenarnya nggak butuh semua ini. Ya, contoh, saya punya makanan baru, saya upload di Instagram. Saya punya pacar baru, saya upload di Instagram. Karena kenapa? Saya masih di dalam tahapan ini, saya masih di social needs. Jadi saya masih butuh pengakuan dari orang lain. Ketika saya sudah sampai di self-realization needs, maka saya nggak butuh pengakuan dari orang lain. Saya bahagia kok dengan diri saya sendiri. Mau muka saya berjerawat, mau muka saya ada popengnya, mau kulit saya tidak mulus, ya sudah mau apain, pokoknya kan saya happy. Saya happy dengan hidup saya. Nah, saya happy karena apa? Saya uang sudah cukup, kemudian saya mau makan apa saya bisa beli, saya sudah punya kendaraan untuk saya naiki meskipun mungkin bukan mobil mewah. Bagi saya itu semua sudah cukup. Nah, ketika seseorang sudah merasa cukup, sudah masuk di sini. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Ya, jadi di puncak ini yang dia butuhkan. Nah, apa hubungannya dengan project manager yang kita bahas? Ketika seorang project manager berhubungan dengan anggota timnya, seorang project manager harus tahu orang ini ada di level mana. Contoh, saya berada di level esteem needs. Jadi saya butuh esteem itu apa? Esteem itu kepercayaan diri ya. Jadi saya butuh kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri di sini saya tidak diakui. Nah, kemudian saya hanya ditawari di tempat lain, di mana saya dinaikkan ke project manager. Nah, kemudian di perusahaan ini, ketika tahu saya mau keluar, saya diiming-imingi naik gaji. Nah, salah, iming-imingnya salah. Kenapa? Naik gaji itu ada di level sini. Saya sudah nggak butuh, gaji saya sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh saya diakui. Saya butuh kepercayaan diri untuk meningkatkan kemampuan saya. Nah, kemudian oleh project manager-nya diiming-imingi dengan level yang di sini. Nah, salah. Tidak akan diterima. Kenapa? Nggak sesuai levelnya. Hierarkinya nggak pas, gitu ya. Atau misalkan orang ini sudah sangat nyaman dengan teman-temannya, teman-teman timnya. Tiba-tiba oleh project manajernya dipindah ke tim lain. Di mana dia baru. Jadi di tim lain ini misalkan dulunya mobile programming, karena mobile programming sudah terlalu banyak, dipindah. Orang ini dipaksa pindah ke server. Karena ngelihat loh, kamu punya sertifikasi untuk server. Saya pindah ke server.
Padahal dia sudah sangat nyaman dengan teman-temannya sampai di level sini. Nah, maka ini juga salah. Karena kenapa? Kita berbicara dengan orang tanpa melihat hierarki orang ini gimana. Sehingga akhirnya apa? Kita memperlakukan dengan cara yang sama. Ya. Nah, itulah kenapa kita butuh tahu orang ini sampai di level mana. Nah, ini adalah level-level tadi itu ya. Jadi ketika seseorang di level sosial, maka inilah yang dia butuhkan. Kalau dia di level esteem, maka inilah yang dia butuhkan. Kalau self-realization, maka inilah. Ya. Nah, kalau dia di bagian basic atau safety needs, maka di software project group biasanya orang-orang seperti ini perlakuannya bisa gampang kita kasih aja naik gaji. Sudah, kalau dia mau keluar atau dia tidak nyaman, pasti naik gaji. Karena kenapa? Dia masih di level basic kok. Dia masih kebutuhannya masih basic, tidak membutuhkan social, esteem ataupun realization. Ya. Jadi ketika kita lihat bahwa orang ini sudah cukup lama di perusahaan. Orang ini disegani oleh teman-temannya, sehingga kebutuhannya dia adalah dia sudah di level esteem karena dia sudah sudah nyaman dengan kondisinya dan dia butuh kepercayaan diri yang lebih lagi. Maka kita bisa tawari apa? Kita berikan tantangan baru untuk dia. Ini loh, ada proyek baru. Kamu bisa nggak kira-kira menangani ini? Kamu jadi kepala tim proyeknya. Nah, ketika orang ini tahu bahwa dia bisa mencapai itu dan dia bisa mencapai achievement yang diminta, maka orang ini akan puas. Ya, jadi itu salah satu cara untuk melihat karakteristik seseorang. Orang ini sampai di level mana? Ya. Oke. Nah, ini juga personality types. Setiap orang itu berbeda. Ada yang suka bekerja di balik layar, ada yang suka bekerja di depan layar, ada yang suka kerjanya itu kalau banyak teman, ada yang suka kerjanya itu sendirian, ada yang suka itu kalau dikasih target dia baru bersemangat, ada yang dibiarkan sendiri dia bisa jalan dengan cepat, dan seterusnya. Ya, jadi kita mesti lihat beberapa tipe personality seseorang itu adalah task oriented. Itu yang pertama. Task oriented ini artinya apa? Kasih deadline. Ya, kamu kerjakan modul ABC, saya kasih deadline 1 minggu. Nah, kalau orang tipenya task oriented people, dia akan semangat. Dalam 1 minggu dia bisa menyelesaikan 3 modul itu. Tapi, kalau orang ini bukan task oriented people, kemudian kita kasih deadline, yang ada dia semakin tertekan. Waduh, ini cuma seminggu, saya bisa nggak ya? Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian ada yang interaction oriented people. Nah, orang ini bisa bekerja kalau ada temannya. Di sebelahnya yang lihat, loh temanku sudah selesai 1 modul, dia baru bersemangat. Kalau sebelahnya, wah sebelah santai-santai, ya sudah saya ikut santai-santai. Nah, jadi orang ini kalau ada interaksi dengan orang lain, baru dia bersemangat. Atau self-oriented people. Nah, orang ini bekerja sendiri. Jadi tipe-tipe orang yang tidak bisa bekerja sama. Memang dia bisanya ya kasih tugas, biarkan dia bekerja sendiri. Tanpa perlu kita interupsi, biarkan dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, orang ini biasanya orang-orang yang membutuhkan rekognisi. Jadi orang ini butuh diakui. Jadi dia membutuhkan orang tahu bahwa wah kamu pinter ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang self-oriented people. Ya. Oke, kemudian ini adalah kita berbicara tentang motivation balance. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan motivasinya satu sama lain. Jadi faktor-faktor yang tadi sudah dijabarkan itu perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita memperlakukan orang dengan cara yang sama. Ya. Jadi tanda-tandanya apa? Kalau seseorang itu bersemangat berangkat ke kantor, itu berarti motivasinya tinggi. Jangan sampai bangun pagi aja sudah males. Waduh, hari ini pergi ke kantor lagi. Nah, itu sudah berarti motivasinya sudah minim gitu ya. Orang sudah tidak nyaman bekerja. Ya. Oke, jadi jangan lupa bahwa tidak hanya dimotivasi berdasarkan personal factor, tapi juga grup atau culture. Jadi suasana kerja dan rekan-rekan kerjanya itu juga mempengaruhi motivasi seseorang. Oke, ini ada case study. Alice adalah seorang project manager yang bekerja di sebuah perusahaan yang mendevelop sebuah shopping system, jadi perusahaan marketplace shopping yang inovatif dengan deadline yang sangat ketat, jadi ya sangat singkat deadline-nya.
Alice sudah diminta untuk memimpin tim terdiri dari 6 developer yang setiap orangnya memiliki karakteristik yang berbeda. Proyek ini awalnya berjalan dengan baik. Kemudian good working relationship artinya teamwork-nya sudah bisa di-develop atau dikembangkan dengan baik. Ya. Jadi anggota timnya bisa menciptakan berbagai kreatif new ideas. Nah, kemudian sebagai inovasi barunya, mereka menciptakan peer-to-peer recommendation. Jadi memberikan rekomendasi ke customer berdasarkan transaction historinya. Kalau dulu itu orang beli A, kecenderungannya beli B juga, itu rekomendasinya. Nah, kalau sekarang itu rekomendasinya berdasarkan barang-barang yang pernah dibeli sebelumnya. Nah, setelah beberapa bulan proyek berjalan, Alice memperhatikan bahwa Dorothy ini adalah bagian hardware, jadi orang yang expert di bagian hardware design, baru join, jadi masuk. Jadi sekarang 7 orang ya. Kemudian, nah ini quality of her work ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Nah, orang ini expert, tapi ternyata orang ini tidak bisa bekerja sama dengan anggota yang lain. Sehingga akhirnya komunikasi antar tim menjadi memburuk. Nah, Alice berbicara terkait masalah ini secara terbuka dengan anggota tim yang lain, kecuali Dorothy ya, dan kemudian menemukan bahwa personality-nya Dorothy ini tidak sesuai dengan yang ada di sana. Jadi apa ya? Circumstances-nya apa? Karakteristiknya Dorothy ini berubah dan ini membuat cara kerjanya Dorothy memburuk. Nah, they don't know of anything. Kemudian mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Dorothy. Jadi akhirnya Alice memutuskan untuk berbicara person to person dengan Dorothy. Nah, Dorothy awalnya denial, jadi dia enggak kok, aku enggak seperti itu, gitu ya. Aku enggak kayak gitu kok, aku tetap mau kerja di sini. Nah, akhirnya setelah dikejar oleh Alice, dia mengakui bahwa dia sudah tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih, karena dia sudah bosan dengan kemampuan atau pekerjaan yang sudah dia hadapi sehari-hari seperti ini, dan dia merasa bahwa ini sudah enggak ada tantangannya. Nah, sehingga software project yang dikerjakan oleh Alice ini ternyata sudah tidak sesuai dengan skill tidak cocok dengan skill yang dia miliki. Nah, software requirement, jadi di luar sana tidak ada perkembangan yang berarti dari hardware novelty atau hardware innovation, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengejar. Jadi gini, seseorang pada usia tertentu itu akan sulit mempelajari sesuatu yang baru. Nah, Dorothy ini juga sama. Dorothy ini mungkin usianya sudah sedikit usur gitu ya. Sehingga untuk mempelajari sesuatu yang baru bagi Dorothy itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah, oleh karena itu, dia merasa bahwa dia ingin belajar. Tapi kemampuannya dia tidak mumpuni dengan apa yang ada di luar sana. Sehingga mau tidak mau, dia hanya bisa mengerjakan proyek-proyek sesuai dengan kemampuan yang dia miliki saat ini. Nah, makanya itu akhirnya dia bekerja dengan tidak nyaman karena dia bosan. Kok gini-gini terus ya yang saya kerjakan ya, seperti itu. Ya. Kemudian apa yang dikerjakan oleh proyek yang dikerjakan Alice ini ternyata juga tidak fit, tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dorothy, sehingga akhirnya dia tidak percaya diri. Nah ini, low self-esteem along the team's members. Jadi ketika peer-to-peer gitu ya, semuanya usianya sekitar 20, 25, kemudian Dorothy ini umur 50 sendiri, kemudian dia mendengarkan orang-orang yang lain rapat, kemudian bisa ketawa-ketawa sambil guyon-guyon bercanda tentang sesuatu hoax atau berita baru gitu ya, sedangkan Dorothy tidak tahu itu apa. Nah, akhirnya kan merasa dikucilkan, merasa tidak terlibat di sana. Kemudian ngomongin teknologi baru ini itu dia juga tidak tahu itu apa. Sehingga akhirnya
yang terjadi adalah Dorothy ini merasa dikucilkan, ya. Nah, jadi dia intinya seperti itu, dia tidak mau membuat suasana tidak nyaman, tapi yang terjadi akhirnya dia banyak memilih diam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anggota tim yang lain karena merasa Dorothy ini kok diem, nggak diajak ngomong juga jawabnya juga cuma 1-2 kata. Berarti dia tuh nggak nyaman sama kita. Kita ini salah apa? Nah, akhirnya merasa seperti itu. Sehingga itulah yang terjadi. Yang satu merasa minder, dia banyak diam karena dia merasa nggak nyambung. Yang lain menerima bahwa orang ini sombong, dia nggak mau ngomong sama kita. Nah, itu masalah yang terjadi, ya. Ini diminta kira-kira menurut Anda Dorothy ini sampai di level yang mana sih? Kemudian apa yang kita bisa sarankan Dorothy untuk lakukan? Ayo, silakan. Kalau Anda melihat hierarki dari kebutuhan dasar manusia tadi, kemudian Anda membandingkan dengan apa yang terjadi dengan Dorothy, kira-kira Dorothy ini sampai di level mana? Silakan, siapa yang mau memberikan komentar? Saya, Bu. Ya, halo. Ya, Gede, silakan. Kalau dari saya, Dorothy ini membutuhkan esteem needs sama social needs. Karena kan tadi dia kan social needs karena dia usianya paling tua sendiri dan teman-temannya itu rekan-rekannya di bawah usianya semua. Jadi kalau ada sesuatu tuh sering gak nyambung karena beda usia itu kan. Terus juga esteem needs itu dia kan merasa nggak mampu, dia merasa nggak mampu kurang mampu untuk belajar hal yang baru, tapi dia juga bosan ngerjain sesuatu yang sama gitu. Oke, terima kasih Gede. Ada yang lain? Gimana Kak levelnya, Dorothy? Saya sepakat sama ini, Bu. Saya sepakat sama Gede, Bu. Jadi memang ya orangnya itu butuh esteem sama sosial begitu ya, Bu. Soalnya esteem itu ya karena dia jadi apa dia karena itu jadi nggak bisa percaya diri gitu ya, nggak ada self confidence gitu. Terus habis itu social need-nya itu mungkin karena orang itu menganggapnya dia sombong begitu ya. Di satu sisi dia itu nggak percaya diri, akhirnya dia nggak banyak bicara. Terus habis itu yang sisi sebelahnya itu merasa kalau dia sombong karena nggak banyak bicara begitu, Bu. Oke, yang lain? Gue mau tanya, self-relation sama self-actualization beda ya? Sorry? Realization tuh loh, Bu. Yang paling atas sama Relation. self-actualization beda ya, Bu? Sama. Oh, sama. Self-realization dan aktualisasi diri kan? Iya, Bu. Ya, sama. Jadi aktualisasi diri itu adalah kita bisa mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya. Kita tidak perlu berpura-pura di hadapan orang lain. Itu adalah self-realization atau aktualisasi diri. Sama saja dua-duanya itu. Jadi kita tahu apa sih yang kita butuhkan dan Halo, Bu. ya, halo. Ya, Suara saya maaf, Bu. Tadi, ya, suara tadi hilang, Bu. Oke. Sekarang sudah? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi self-realization itu adalah kesadaran pribadi dari diri kita, kebutuhan kita yang sesungguhnya itu apa sih, gitu loh. Jadi, sedangkan aktualisasi diri itu, ya mirip-mirip lah ya, kita bagaimana memunculkan diri kita yang sesungguhnya. Jadi, kita bisa memilah-milah mana yang kita butuh dan mana yang kita tidak butuh. Nah, jadi misalnya nih, kalau dulu saya dikit-dikit pamer di IG gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan kalau Anda pamer apapun di IG loh ya, itu hak kita masing-masing. Bukan berarti terus Anda nggak punya aktualisasi diri, tidak seperti itu. Hobi juga bisa, ya. Nah, misal nih, orang ini kepengen dipuji, jadi semakin banyak like yang dia dapatkan, dia semakin seneng. Nah, ini artinya dia masih membutuhkan social needs, ya. Sebaliknya, orang yang sudah mencapai level aktualisasi diri atau self realization needs, saya nggak butuh like kok. Saya posting ini hanya karena saya mau nyimpen, saya suka. Saya cuma mau membuat
jurnal untuk saya sendiri bahwa oh saya pernah ke Bromo, saya pernah ke Tokyo, saya pernah ke Bali, saya pernah bukan untuk pamer, tapi saya hanya untuk menyimpan kenangan untuk saya sendiri. Nah itu bedanya, ya. Jadi mau ada yang nge-like, mau tidak, yang nge-like 1, mau nge-like 1000, nggak peduli dia, biarin aja. Yang penting pokoknya saya punya catatan, saya pernah kemana. Nah itu contohnya, ya. Oke, ada lagi? Oke, berarti kalau dari saya sendiri, selain esteem sama sosial seperti dua teman tadi itu, yang self realization juga Bu, karena dia tidak diakui di anggotanya gitu. Oke, berarti kalau tadi itu jawabannya 3 ini, berarti yang paling bawah ya, level yang dia capai baru social needs ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang bilang, oh Dorothy ini masih dalam safety. Karena ini. Atau oh Dorothy ini masih sudah sampai di esteem needs. Karena ini. Ayo. Ayo. Oke. Nah, soal-soal seperti ini, kalau Anda berhadapan dengan hal seperti ini abstrak ya. Jadi Anda mau jawab apapun, asalkan penjelasan Anda masuk akal dan bisa diterima, itu sudah betul. Ya, mau bilang si Dorothy ini masih dalam level safety needs. Karena kenapa? Dia belum merasa aman. Dia merasa tidak aman karena kenapa? Usianya tua, kemampuannya sudah sampai di sana mentok. Sehingga mentok itu apa ya? Gedok itu apa bahasa Indonesianya ya? Maksimal, Bu. Ya maksimal lah ya. Sudah maksimal sampai di sana. Nah, sehingga akhirnya dia tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, itu berarti dia merasa tidak aman dengan hidupnya. Atau misalkan dia kepingin diakui, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Nah, oleh karena itu akhirnya dia menjauh dari sosialnya. Nah, berarti dia masih dalam kebutuhan ini ya, esteem needs ya. Berarti dia tidak percaya diri dengan kondisinya diri dia sendiri. Padahal aslinya dia pinter. Tapi karena dia kepercayaan dirinya tidak nyampe, nah berarti dia esteem needs-nya belum terpenuhi. Atau misalkan dia sampai di social needs. Kenapa social needs? Karena dia masih ingin achieve yang lebih tinggi lagi, dia ingin mencapai yang lebih tinggi lagi, tapi kemampuannya nggak cukup. Untuk apa dia achieve yang lebih tinggi lagi? Biar dia tidak diremehkan oleh orang lain. Nah, jadi ada kata-kata kunci yang harus kita perhatikan di sini. Ya, kalau social needs itu berarti ada kebutuhan untuk diakui oleh orang lain. Kalau esteem needs itu berhubungan dengan diri kita sendiri, kita percaya diri atau tidak. Safety needs itu perasaan aman, jadi tidak sampai percaya diri, tapi cukup aman. Ya, oh saya merasa aman naik demo, ya sudah, berarti safety needs-nya sudah terpenuhi. Atau saya merasa nggak aman dengan naik demo, saya naik motor aja, meskipun saya mungkin takut diketawai sama temen kalau saya naik motor, nah, berarti safety-nya sudah dapat, tapi esteem-nya belum. Ya, jadi kata-kata kuncinya tadi yang harus diperhatikan. Kalau self realization needs rasanya belum ya, karena belum nyampe di sini karena tadi dinyatakan bahwa Dorothy ini juga tidak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi belum nyampe di sini. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, oke, berikutnya berarti kalau menurut Anda apa sih yang bisa dilakukan oleh Dorothy untuk memperbaiki kondisi? Alice. Apa yang bisa dilakukan oleh Alice untuk memperbaiki kondisi? Yuk, bayangkan kita sebagai project manager, kemudian kita dihadapkan pada anggota kelompok kita yang ada gap kemampuan di sana, gap usia, gap kemampuan. Yuk. Coba menjawab ya, Bu. Silakan, Emil. Jadi yang pastinya sih kayak secara diskusi gitu saya dikumpulkan bersama, habis itu kayak dikasih tahu kalau misalnya ada perbedaan antara usia, antara kemampuan, dan juga yang pastinya saling membutuhkan karena di satu tim kan ada yang ahli ini, ada ahli itu. Kalau yang Dorot ini kan dia punya keahlian di situ, jadi tetap harus diajak kerjasama. Walaupun dari cara kayak tadi yang bercandaan sama mungkin kayak berita-berita terkini itu dia masih kudet
atau kurang update gitu ya, mungkin bisa dikasih tahu dari dua belah pihak. Misalnya dari Dorothy-nya ya jangan kayak minder atau pesimis, tapi dari yang lain-lainnya juga kayak ngajak ngomong si Dorothy-nya gitu. Gitu sih Bu, mungkin. Oke, ada yang mau berkomentar untuk jawabannya Andrew? Bayangkan kalau kita menjadi Dorothy, kemudian tiba-tiba di muka umum, ini ya ada yang tua, tolong dibantu ya. Gitu. Bagaimana perasaan Dorothy? Saya boleh bereaksi. Silakan Gede. Nah, kalau menurut saya sih agak, tadi kan bilangnya ya, ini ada yang tua gitu kan, tolong dibantu tuh kayaknya kurang tepat Bu bahasanya, dan dari Dorothy-nya sendiri juga bakalan mungkin sakit hati gitu ya Bu. Cuman mungkin kalau memang Dorothy ini tipikalnya humoris, mungkin nggak akan menganggap serius gitu kan, dia sadar diri gitu ya Bu. Nah, Cuman menurutmu kita kan Dorothy humoris atau tidak? Dari ceritanya tadi. sepertinya tidak. Nah, Jadi oke, terus? mungkin dia bakalan sakit hati Bu, karena kata-katanya kurang tepat gitu. Oke, lalu menurut Gede bagaimana caranya biar Dorothy tidak tersinggung? Mungkin kita nggak kayak tadi Bu, kayak tolong ini dibantu, ada yang tua kayak gitu Bu. Mungkin kita langsung aja gitu mengajak, hai Dorothy, berusaha untuk ramah dengan dia gitu. Jadi dia juga akan merasa nyaman. Kemudian kalau ada sesuatu yang baru, kita ceritakan juga ke dia. Kalau dia nggak paham, kita ceritakan lebih detail supaya dia juga paham gitu, dengan kemajuannya ada kayak gitu Bu. Jadi pendekatannya langsung. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Terima kasih Gede. Terima kasih Andrew. Yongki, silakan. Kalau menurut saya mungkin gini Bu, kayak diajak bonding bareng gitu. Kayak mungkin main game atau satu hari itu tidak bekerja dulu, tapi lebih memfokuskan ke hubungan antar timnya. Oke. Kayak membangun gitu. Yang lain? Terima kasih Yongki. Ayo, ada lagi? Saya sangat setuju dengan Yongki. Ya, cara mencairkan suasana paling pas itu adalah kita ajak pergi bareng, misalkan makan, atau kita ajak main, atau kita ajak ya cuman kumpul-kumpul ngemil, misalkan di ruang rapat, atau kita pergi ke kafe, atau kita misalkan kita ajak ke time zone, atau bahkan biasanya di software yang modern saat ini ada tempat untuk hiburannya ya. Jadi bisa disediakan misalkan TV untuk nonton bareng, kemudian misalkan ada meja biliarnya, ada PS-nya dan sebagainya. Nah, jadi mereka bisa mencairkan suasana di sana. Dorothy-nya diajak main, diajak ngobrol, diajak bikin kopi, ngobrolin hal-hal yang di luar pekerjaan. Itu salah satu cara untuk mencairkan suasana yang pertama. Yang kedua, dari sana kita bisa melihat kira-kira siapa yang bisa masuk ke Dorothy. Nah, ini namanya change agent, ya. Jadi kita cari satu orang, oh misalnya si Yongki ini ternyata bisa loh nyambung ngobrol sama Dorothy. Nah, kita pendekatan ke Yongki, ya. Jadi kita kasih tahu Yongki, tolong dong ditemani si Dorothy-nya kalau misalkan ada sesuatu yang dia butuh tanyakan, atau bisa dia nggak mengerti, tolong dibantu jawab ya. Kalau misalkan Dorothy butuh sesuatu cerita ke kamu juga tolong sampaikan ke saya. Nah, itu namanya change agent ya. Jadi kita cari orang-orang yang sekiranya bisa mempengaruhi orang lain, dan kemudian orang ini yang akan kita pegang. Kita harus bisa membrainwash orang ini untuk perubahan di lapangan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tidak bisa secara terbuka kemudian kita nyatakan bahwa ini ada butuh bantuan, tidak bisa seperti itu. Karena kita juga harus memperhatikan perasaannya Dorothy. Ya, terlebih lagi dari ceritanya, kelihatannya Dorothy ini adalah orang yang introvert gitu ya. Tidak bisa terlalu terbuka menerima pernyataan orang lain. Ya, cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita ajak omong anggota tim tanpa Dorothy. Ya, kita jelaskan kondisinya Dorothy seperti ini, kemudian meminta mereka untuk memahami, dan kita kasih waktu untuk Dorothy
bisa bergabung dengan mereka. Jadi kita minta tolong yang berenam ini, nanti kalau ada Dorothy, minta tolong ya diajak ngobrol. Nanti nggak usah serius-serius dulu, pokoknya Dorothy itu nyaman dulu sama kita. Baru nanti kalau misalkan ada masalah ditanyai masalahnya apa, nanti kita bantu. Nah, seperti itu kurang lebih caranya. Ya, oke. Berikutnya adalah teamwork. Nah, teamwork ini membahas tentang kerjasama dalam tim. Nah, kebanyakan software engineering itu adalah group activity, ya. Jadi sangat kecil kemungkinan sebuah project itu diselesaikan sendiri. Karena kecuali kalau tugas akhir ya, tugas akhir kita sendirian. Karena kenapa ya? Memang tugas kita lingkupnya juga tidak terlalu besar, ya. Grup yang baik itu adalah solid. Ya, jadi solid dan punya team spirit. Jadi artinya team spirit ini mereka punya tujuan yang sama, ya. Jadi ketika sebuah tim sudah mempunyai tujuan bersama, maka personal timnya, jadi anggota masing-masing anggota tim, tujuannya juga mengarah ke arah yang sama. Jadi misalkan saya mau membuat sebuah sistem berbasis Android untuk jualan tempe gitu ya, maka semua fokus ke sana. Saya mau jualan tempe melalui online. Nah, berarti bagian yang membuat UI dia akan memperhatikan bagaimana sih penampilan foto tempe yang menarik. Nanti bagian yang coding, bagaimana sih caranya menampilkan data dengan cepat. Kemudian yang bagian yang menangani sistem informasi produksinya, bagaimana sih caranya menampilkan daftar supplier yang oke, kedelainya. Kemudian bagaimana sih membuat jadwal produksi tempe yang mudah dipahami oleh user. Nah, jadi personal goal-nya semua mengarah ke tujuan yang sama. Ya. Group interaction is a key determinant of group performance. Yang artinya interaksi adalah kunci yang paling penting dari sebuah untuk mencapai performa grup yang baik, gitu ya. Jadi kalau performa grupnya jelek, kita lihat interaksinya antar bagian gimana. Jangan-jangan nanti yang bagian UI asal-asalan kerjanya. Ketika bagian UI asal-asalan kerjanya, nanti bagian codingnya juga ikut asal-asalan. Nah, tampilannya lo jelek. Saya mau nampilkan data di mana kalau kayak gini. Terus diprotes juga nggak mau terima. Nah, jadi akhirnya apa? Ya wis di coding sebisanya, di coding yang ada dengan UI yang dibuat. Nah, ya. Flexibility in group composition is limited. Jadi kadangkala kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, gitu ya. Dalam hal apapun ya, kita tidak bisa memaksakan bahwa saya suka A, jadi saya harus mendapatkan A sebanyak mungkin. Itu hampir tidak mungkin terjadi. Tetap harus membutuhkan fleksibilitas antar anggota tim. Sudah tahu misalkan si A ini expertnya di bidang Android, misalkan ya. Kemudian yang di bidang Android natif misalkan. Kemudian kita kebutuhannya di sekarang ini web based. Ya sudah, jangan dipaksakan si A ini ikut. Kita kasih pengertian bahwa yang kita kerjakan sekarang ini web based. Kamu nggak terlibat dulu ya, karena yang di web based ini sudah ada orangnya sudah cukup expert juga, jadi tidak butuh tambahan orang. Untuk sementara kamu off dulu. Nah, seperti itu. Atau misalnya dia expertnya di bidang Android, kemudian ada project yang berhubungan dengan web based. Yang di PHP cuma satu orang, nggak nututi ini. Nah, kita beri pemahaman ke yang Android, kamu kan dulu pernah belajar PHP toh? Nah, ini tolongi si C untuk mengerjakan projectnya PHP. Karena orangnya nggak cukup. Nah, jadi mau tidak mau dalam sebuah teamwork membutuhkan pengertian satu sama lain. Ya. Oke, kemudian ini adalah keutuhan sebuah grup. Jadi kesolidan sebuah grup ini sangat dibutuhkan dalam sebuah project tim ya. Kenapa dibutuhkan? Ini kelebihan-kelebihannya. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kalau kita mempunyai tim member yang solid. Standarnya sama dari satu sama lain, jadi mereka sudah tahu bahwa oke, standarnya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, mereka bekerja tanpa perlu kita awasi. Kemudian belajar satu sama lain dan mereka tahu progresnya satu sama lain. Hal-hal yang kejadian-kejadian yang bisa dihindari itu kita bisa tekan seminimal mungkin, ya. Kemudian knowledge itu di-share ke semua orang. Jadi
tidak ada yang tertinggal masalah knowledge ini. Makanya itu setiap kali mengumpulkan laporan, saya selalu minta anggota tim semua membaca laporannya. Meskipun Anda mungkin tidak ikut mengerjakan, tapi semua anggota tim harus pernah membaca. Jadi pernah tahu apa yang dikerjakan oleh anggota timnya. Demikian pula dengan presentasi, kenapa saya minta semua harus presentasi juga itu. Anda belajar anggota tim. Kesalahan satu orang itu adalah kesalahan satu tim. Sehingga kalau sampai ada yang salah menjelaskan, berarti knowledge transfer-nya itu salah. Ya. Nah, kemudian improvement itu bisa terjadi. Jadi perbaikan dari sebuah proyek itu bisa terjadi kalau timnya solid. Ya. Jadi kenapa? Misalkan sebuah proyek dibagi menjadi 3 kelompok kecil, kemudian solid, timnya solid, semua enak diajak ngomong. Sehingga pada saat kelompok 3 memberikan masukan ke kelompok 1, punyamu tuh bisa ditambahin ini loh, itu bukan dianggap sebagai sebuah kritikan. Nah, bayangkan kalau nggak solid, tim A saingan dengan tim B, saingan dengan tim C. Kemudian tim C memberikan masukan, tim A bilang apa? Enggak, itu sudah bagus kok punya aku. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika seseorang tidak bisa terbuka dengan satu sama lain, maka semua masukan akan dianggap sebagai kritikan. Ketika dia menerima kritik, otomatis dia akan defense. Jadi banyak orang mendengar untuk membalas. Ya, jadi ketika dia mendengarkan seseorang berbicara, ini mau jawab apa? Orang ini lagi nyalahkan aku. Berarti aku nyari excuse-nya, mencari alasan kenapa aku tidak seperti itu. Nah, itu yang terjadi, itu yang sering terjadi, ya. Ketika kita sudah satu sama lain saling percaya, maka si kelompok lain ngomong ke kelompok yang satunya, misalkan tim 3 tadi ngomong ke tim 1, punyamu itu UI-nya ada yang kurang bagus. Harusnya ini bisa ditambahi seperti ini. Nah, oh iya ya, bisa ya. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi diskusi di sana. Tidak saling mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, jadi itu yang sangat sulit dari sebuah teamwork. Oke, berikutnya. Nah, ini efektivitas dari sebuah tim. People in group berarti kita berbicara tentang satu individual ya, jadi satu persatu orangnya. Bagaimana kita memaintain unity in diversity gitu ya. Jadi orang-orang yang berbeda dengan karakter yang berbagai macam ini, bagaimana kita bisa memaintain mereka agar bisa menjadi satu keluarga. Itu yang kita perhatikan di grup kecilnya. Kemudian group organization berarti dalam grup kecil ini bagaimana posisinya dalam sebuah perusahaan. Jadi contoh misalnya kita tim IT, kita sudah bisa memaintain tim kita ini solid. Nah, tapi ketika kita presentasi keluar, kita presentasi dengan bidang lain, departemen lain, ternyata dicaci maki. Nah, bagaimana kita sebagai seorang project manager memposisikan diri bahwa kita satu grup. Tidak langsung di depan umum bahwa, oh ini loh yang buat si C, bukan saya ini, nanti saya tegur si C ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, di depan umum kita satu tim. Kalau kita dicaci maki, kita satu tim. Jadi salahnya semua. Jadi apa yang dilakukan oleh project manager, kalau sampai dicaci maki di luar, ya sudah, oke, kita terima sebagai masukan, nanti kita harus diperhatikan dalam membuat programnya. Ya, jadi bagaimana kita mempertahankan anak buah kita. Karena kenapa? Kita jadi project manager, kemudian anak buah ketika merasa dibelani itu apa ya? Dibela oleh project manajernya, dia akan semakin respect dengan project manajernya. Kalau seseorang sudah mempunyai respect, maka dia akan bekerja dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian technical and managerial communication. Nah, ini project manager juga tugasnya ini. Bagaimana memastikan bahwa proyek yang dikerjakan ini sejalan dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Dan top management pun, jadi bagian manajerialnya, mintanya tidak di luar batas. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai anak buah kita diperas dengan sedemikian rupa bekerja tanpa henti, hanya untuk agar project manajernya dipuji-puji oleh top management. Tidak seperti itu. Ya. Kalau memang tugas itu tidak masuk akal untuk dikerjakan, tolak. Karena kenapa? Anak buah kita sudah tidak nututi ngerjakannya. Misalnya seperti itu. Ya. Atau misalkan perusahaan minta bikin survei, membuat website sendiri, kemudian ditaruh di web server sendiri. Yang minta ini adalah pemilik perusahaan.
pemilih utama. Apa yang kita pikirkan? Lah, kalau buat survei kok kenapa nggak pakai Google Form aja? Nah, daripada susah-susah bikin. Nah, tapi project manajernya nggak gitu. Mikirnya gini, kalau saya tawari Google Form, nanti dikira saya nggak mau kerja. Ya sudahlah, tak terima bikin websitenya untuk survei. Nah, akhirnya anak buahnya setengah mati bikin surveinya, bikin grafiknya, bikin hasil analisisnya, dan seterusnya. Nah, itu menyusahkan, ya. Jadi kalau misalkan memang tidak masuk akal untuk dikerjakan, atau ada cara yang lebih gampang, kita sebagai project manager menjembatani komunikasi antar manajerial dengan teknikal. Oke, berikutnya ini kembali lagi ya, bahwa memilih anggota member itu adalah tugas leader, jadi memilih mana yang cocok masuk dalam tim saya, meskipun orang ini IP-nya 4, meskipun dia sangat pintar di bidang Android, meskipun kelihatannya saya butuh, tapi sepertinya tim saya tidak bisa menerima orang ini, karena orang ini terlalu sombong. Nah, berarti ya sudah, jangan dipaksakan masuk. Karena kenapa? Sekali lagi, interaksi antar anggota tim ini menjadi yang utama dalam pengerjaan sebuah proyek. Oke, ini adalah proyek-proyek yang mungkin kita perlu tolak ya. Jadi kita tidak punya staff, kemudian secara budget juga tidak masuk akal, kemudian organisasi itu mikirnya bahwa ini nanti sambil belajar kan bisa. Nah, itu lebih baik ditolak ya, karena itu membahayakan anggota tim kita. Oke, berikutnya adalah group composition. Group composition ini adalah jangan memilih anggota tim yang karakteristiknya sama semua. Ya, itu yang penting. Jadi, pilihlah anggota tim yang mengkombinasikan beberapa karakter yang bisa bisa berwarna gitu ya anggota timnya ya. Jadi tidak semuanya sama. Karena kenapa? Kalau semuanya sama, kita dihadapkan pada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan orang karakteristik seperti itu, hancur anggota tim kita. Ya, oleh karena itu lebih baik kombinasikan karakter dari orang-orang yang ada di dalam anggota tim kita. Jadi kalau ada masalah, kita bisa majukan orang itu. Jadi dia yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini contoh kasusnya. Dalam sebuah grup, Alice merasa penting ya untuk memilih karakteristik seseorang, jadi mengkombinasikan karakteristik yang berbeda-beda tadi, hingga akhirnya dia memilih, jadi memfilter orang-orang yang mendaftar ke anggota timnya, dan akhirnya dia menemukan seperti ini kondisinya. Alice itu self-oriented, jadi dia bisa bekerja sendiri, bahkan ketika tanpa jadwal, misalkan dia sudah bisa mengatur jadwalnya sendiri. Sedangkan Brian itu task-oriented, Bob task-oriented, kemudian Fred juga task-oriented, sedangkan Carol itu adalah interaction-oriented, demikian pula dengan Ed, dan Dorothy adalah self-oriented, karena sudah cukup mature ya, Dorothy ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengorganisir grup itu ternyata mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam ketika menentukan progres atau proses yang terjadi di dalam tim, itu kita perlu mempertanyakan beberapa hal. Ya. Yang pertama, apakah harus seorang project manajernya yang menjadi technical leader-nya? Dalam artian project manager ini yang menjembatani semuanya, apakah harus dia yang menjadi technical leader-nya? Nah, kemudian siapa saja yang bisa dilibatkan pada saat harus mengambil keputusan yang kritikal, yang artinya ini butuh waktu cepat. Ya, jadi kalau kita berhadapan dengan kondisi yang darurat, tidak bisa semuanya kita libatkan. Biasanya orang-orang yang task oriented tidak bisa dilibatkan di sini. Karena apa? Orang-orang yang task oriented itu kalau nggak dikasih kerjaan nggak kerja.
sehingga mereka tidak bisa berpikir cepat. Maka dalam hal ini, kalau critical technical decision ini, maka gunakan orang-orang yang self-oriented, ya. Kemudian siapa yang harus menghandle hubungan dengan stakeholder yang eksternal? Jadi kita bicara dengan klien, kita bicara dengan end user, itu siapa yang kita libatkan? Ya, yang butuh interaksi, orang-orang yang lebih senang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mengandung interaksi. Kemudian, how can groups integrate people who are not co-located? Apa ini artinya ya? Nah, bagaimana caranya kita mengkoordinasikan orang-orang yang tidak berada di tempat yang sama? Nah, salah satunya yaitu tadi pakai software. Jadi, misalkan kita pakai Trello gitu ya. Coba nanti cari Trello itu apa. Nah, kita pakai Trello, kemudian semua anggota member kita masukkan ke Trello, kita bisa track orang ini sudah kerja apa. Karena di Trello itu setiap pekerjaan diberi tanda, sehingga kita bisa tahu, oh si Ed ini sampai di mana, si Dorothy sampai di mana, kita bisa tahu semua. Nah, salah satunya itu, bagaimana cara mengintegrasikan orang-orang yang tidak berada di lokasi yang sama, ya pakai software project management. Kemudian knowledge share across the group sama, kita pakai software. Ya, jadi di sana kita bisa transfer knowledge dengan baik. Oke, group organization bisa small, bisa untuk apa ya? Kalau small itu semua setara gitu ya. Jadi biasanya kalau small project itu orang-orangnya sudah bisa bekerja sendiri, tidak membutuhkan interaksi yang besar, tidak membutuhkan interaksi yang banyak, sehingga orang-orang ini bisa bekerja sendiri-sendiri. Sedangkan large project biasanya ada struktur di sana, sehingga ada siapa pemimpinnya siapa. Biasanya orang-orang yang task oriented diletakkan di paling bawah. Karena kenapa? Orang-orang task oriented ini kalau nggak dikasih tahu nggak kerja. Ya, orang-orang yang self oriented biasanya ada di atas. Karena kenapa? Dia yang tahu kapan harus bekerja, kapan harus menyelesaikan, kapan harus berhenti. Ya. Kemudian agile development is always based around an informal group on the principle that formal structure inhibit information exchange. Nah, kalau di agile itu biasanya menggunakan informal group karena kenapa? Sharing information-nya lebih gampang. Si A langsung bisa ngomong dengan si B bisa langsung ngomong dengan si D, si D bisa langsung ngomong dengan si A dan seterusnya. Itu kalau di agile. Karena kenapa? Agile itu mengejar kecepatan. Pokoknya cepat selesai. Apapun caranya terserah, pokoknya cepat selesai. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan formal structure, saya mau ngomong sama tim 2, saya harus ngomong dulu ke kepala tim saya ngomong dengan kepala tim 2 baru menyampaikan ke anak buahnya. Terlalu lama. Ya. Jadi agile development ini biasanya menggunakan informal group karena di agile itu tidak ada keterbatasan bahwa ada struktur di sana. Jadi siapapun boleh menyampaikan, ya. Itu kalau di agile. Kemudian paradigmnya, jadi ini adalah struktur organisasinya, ada yang close paradigm, yang artinya paradigmnya seperti ini, jadi kita sudah tahu strukturnya, atau random ini jadi tergantung inisiatif masing-masing, jadi kalau close ini benar-benar strukturnya ada, jadi seperti tadi, tim A mau ngomong sama tim B, maka antar kepala tim yang boleh ngomong, jadi anggota tim tidak boleh saling berkomunikasi, gitu ya. Kemudian open paradigm berarti ini adalah kurang lebih attempt to structure a team in a manner to archive some of the control objects closed paradigm but also innovative. Nah, kalau ini berarti ya open paradigm ini lebih fleksibel ya dibandingkan closed. Jadi kalau misalkan dibutuhkan ya sudah, kalau urgent ya sudah anggota timnya boleh langsung ngomong. Sedangkan sinkronus ini mirip sekali dengan close, jadi strukturnya sudah ada. Jadi satu sama lain tidak terlalu banyak interaksi. Pada umumnya ini sudah orang-orang yang self-oriented people. Jadi mereka bekerja sendiri-sendiri, yaitu sinkronus. Jadi alurnya sudah ada, ya. Sedangkan dalam agile teams ini seperti yang digambarkan bahwa agile itu membutuhkan kecepatan. Jadi wes nggak tahu caranya gimana, pokoknya cepat selesai, ya. Jadi intinya quickly itu agile. Nah, jadi di dalam agile membutuhkan orang-orang yang
sangat self-oriented. Jadi dia tahu apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. Team member must have trust in one another. Jadi trust ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kemudian dipastikan bahwa setiap anggota tim dengan pekerjaannya. Oke, nanti saya kasih ya Dylan. Oke, di dalam Agile Team itu pada umumnya dia sudah tahu kemampuannya di mana dan dia tidak mengotak-atik yang di luar kemampuannya dia. Nah, itu yang membuat cepat. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ini self organization, ini adalah definisi dari self organization. Jadi adaptif itu artinya strukturnya itu ya bergantung dengan kondisi gitu ya, bisa beradaptasi dengan kondisi. Kemudian bisa dalam bentuk random, bisa dalam open, bisa dalam bentuk sinkronis paradigm. Jadi bisa kerja sendiri-sendiri, pokoknya cepat, bisa open satu sama lain. Jadi kondisinya bisa ya kalau tidak urgent ya ikut kepala timnya, kalau urgent dia harus hubungan langsung dengan orang lain yang langsung atau random semua orang setara. Nah, kemudian signifikan autonomi yang artinya struktur timnya itu ya sudah signifikan, kita sudah pasti seperti itu. Kalau orang ini pakarnya di bidang Android ya sudah jangan diotak-atik ke website. Ya biarkan dia hanya bekerja di bidang Android. Nah, ini. Jadi Agile teams members doing jobs as a unit, not a one man show ya. Jadi Agile itu cepat tapi kita tetap memperhatikan anggota kelompok kita. Jadi agak susah karena memang Agile ini sangat membutuhkan inisiatif dari masing-masing anggota tim. Itu yang susah ya. Kemudian team spirit. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan oleh Alice. Alice tadi yang pertama involving all, jadi semua diajak diskusi. Kemudian, nah ini diadakan member gitu ya, family member apa ya? Kita mengencourage bahwa kita ini satu keluarga. Jadi caranya bagaimana kita bisa, ya itu tadi caranya gimana kalau orang mau akrab, paling gampang mau akrab itu ya kita buat suasana yang menyenangkan. Kita ajak kumpul bareng, kita ajak guyon dan lain sebagainya. Nah ini. Monthly lunches, jadi setiap bulan satu kali mereka bareng-bareng makan siang bareng. Jadi di sana mereka ngomongin segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Mau diskusi tentang anaknya, mau diskusi tentang mantan pacarnya, mau diskusi tentang orang tuanya, mau diskusi tentang film, mau tentang hoax, tentang politik, apapun boleh di sana. Ya. Nah di sana sambil disampaikan, Alice ini juga menyampaikan berita-berita yang terkait dengan perubahan kebijakan di perusahaan, dengan hal baru yang dihadapi oleh tim, misalkan bulan depan itu ada pengurangan karyawan, ya di sanalah tempat yang pas untuk disampaikan. Karena kenapa? Suasana ini santai, tidak dalam kondisi tegang. Ya. Nah, kemudian, nah ini, setiap beberapa bulan sekali, Alice itu memberikan kesempatan pada anggota timnya untuk tinggal dulu pekerjaannya, biarkan dia, beri kesempatan dia untuk refresh dengan pengetahuannya dia dengan cara biarkan dia belajar apapun yang dia mau. Misalkan, bulan ini saya mau belajar masak, ya sudah, tinggalkan pekerjaan, dia cuti 2-3 hari, dia belajar sesuatu yang baru. Nah, jadi pada saat kembali dia dalam keadaan fresh. Ya, yang serius kita pergi keluar kota bersama, kita pelajari sesuatu yang baru atau kita panggil pakar, biarkan orang pakar itu yang mengajari kita sesuatu yang baru. Itu caranya untuk menambah kemampuan tim. Ya. Oke, diskusi saya rasa ini bisa kita bahas di grup ya. Nah, untuk yang terakhir pada pertemuan materi yang terakhir untuk software engineering adalah kita akan belajar tentang software scheduling. Jadi kita menggunakan PERT-CPM, ada di slide-nya, ada di DLS, silakan dibaca-baca dulu. Itu yang kita pelajari di 7B. Nanti kalau misalkan kita waktunya nggak nutut, kita adakan satu sesi lagi untuk latihan PERT-CPM. Ya, untuk ini silakan Anda baca-baca dulu, kemudian nanti silakan Anda beri komentar di grup. Seperti biasa, yang menjawab akan saya beri poin keaktifan. Oke? Selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.